Ada satu pesan Tuhan malam hari ini. Saudara, kalau kita lagi kondisi baik, kondisi diberkati, kondisi semuanya luar biasa, kita mudah enggak bersyukur sama Tuhan. Kita mudah enggak terus bilang, Tuhan kau baik. Tapi di saat segala sesuatu sepertinya tidak lagi baik-baik. Di saat segala sesuatu rasanya sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Bisakah kita memuji seperti yang saat malam hari ini kita katakan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Saudara, zaman tidak akan lebih baik, tetapi anak-anak atau orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, tentu saudara Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Gak apa-apa ya suara saya seperti ini. Ya oke. Supaya saya mohon saudara tidak terganggu. Yang penting terus menikmati hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-32. Maaf 35. Roma 8 ayat 35. Demikian firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 36, sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Oleh karena siapa saudara? Oleh karena siapa? Iya. Kira-kira saudara, orang yang seperti apa? Karena Tuhan dikatakan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tentunya orang-orang yang hatinya setia dengan Tuhan. Yang hatinya setia, bukan fisiknya setia. Karena kalau fisik setia belum tentu hati setia saudara. Contoh, saudara bisa lakukan apa saja yang itu sifatnya rohani, sifatnya untuk Tuhan. Tapi adakah hatimu bersama-sama dengan apa yang kau lakukan? Belum tentu saudara. Contoh, saudara datang malam hari ini, gak semua karena memang hatinya mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang sekedar tugas, kebiasaan. Ada orang-orang yang karena takut, saudara. Tapi tidak sungguh-sungguh karena hatinya mengasihi Tuhan. Saudara, saya mau gampang ngomong ya. Kondisi seperti ini, Sherly nanti kamu tugas. Selesaikan saudara. Tapi saya belajar. Apapun saya mau setia dengan Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena saya lagi melo, tidak. Tidak ada melo dalam kamus hidup saya. Tapi melewati apapun, belajar punya reaksi yang menyenangkan Tuhan. Ibaratnya kalau anjing ditendang tuannya, datang lagi ke kakinya. Ditendang tuannya, datang lagi ke kakinya. Bukan cuma cium kakinya. Tapi jilat kaki tuannya. Si anjing berkata, you bisa siksa saya seperti apapun, boleh usir saya seperti apapun. Saya mencintaimu. Itu keputusan saya. Saudara, kita ini ngapain bengong? Ayo, jangan bengong ya. Jadi saudara, kuasa pujian itu artinya setiap yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu ada historinya, ada ceritanya. Bahkan cerita-cerita yang sangat-sangat unik dan menarik, dunia nggak sanggup melakukannya. Tapi kita anak-anak Tuhan. Kita sangat menikmati apapun yang Tuhan mau kita lewati hari ke sehari. Makanya dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, saudara. 36 dikatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya
maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apa artinya saudara? Hidup kita yang selalu siap dibawa ke mezbah Tuhan kapanpun Tuhan mau. Kapanpun Tuhan mau. Kapanpun Tuhan menghendaki. Justru saudara dikatakan engkau lebih dari pemenang, engkau orang-orang yang tahan uji. Ketika melewati sesuatu yang tidak mudah, kita punya ketetapan untuk mencintai Tuhan. Itu yang dikatakan kita lebih dari pemenang. Itu yang dikatakan kita tahan uji. Nah saudara terkasih, untuk Tuhan bisa menikmati semua kemurnian yang di dalam kita. Untuk Tuhan menikmati semua yang menjadi keteduhan di hati kita. Ya di saat kondisi semuanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita bisa tetap tenang, percaya dengan Tuhan. Kita bisa tetap tenang. Tuhan apapun yang Tuhan mau, kami melewatinya. Aku tetap mengatakan kau baik Tuhan. Tidak ada alasan untuk berkata engkau tidak baik. Semuanya yang kau jadikan, semuanya yang kau izinkan itu baik. Nah saudara terkasih, mari jadilah dewasa, jadilah kuat. Karena hanya orang yang dewasa, orang yang kuat yang bisa melewati setiap musim demi musim. Orang yang dewasa, orang yang kuat, orang yang bisa menjaga kestabilan hatinya untuk tidak mempertanyakan Tuhan. Dan dia percaya ada God's covenant. Ada janji Tuhan di balik semuanya yang ajaib. Makanya saudara, mari hari-hari ini punya keputusan untuk tidak menjadi pribadi yang fokus dengan masalah. Tapi selalu melihat jauh ke depan. Di setiap masalah ada sesuatu yang besar. Saudara mungkin sudah berapa orang, ini saya kesaksian aja saudara, untuk KKR Bali bulan Juni yang diadakan oleh Batra. Saya sih nggak pernah mimpi saudara sebetulnya. Juga nggak pernah gimana-gimana saudara. Awal saya hanya dimintain tolong untuk untuk buka link lah saudara dan bla bla. Dan ketika saya selesai, saya pikir udah, saya mau kembali hibahkan kepada yang bersangkutan. Ternyata saudara, si AL bilang gini, ibu juga jadi salah satu ya nanti pembicara yang ibu ngisi di depan. Itu saya langsung kaget saudara. Loh sebentar non. Kan janjinya enggak kayak gitu. Janjinya saya cuman bantu. Langsung Elisa nyaut, Mami ini promosi. Jadi sepertinya Tuhan bilang gini, sudah jangan rewel. Saudara, terus bagaimana hati saya menyikapi semua ini? Ya saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang Tuhan mau, saya mau melakukannya. Sama sekali saudara, hati saya bukan, wah bangga. Puji Tuhan yang enggak ada, tidak ada kesana. Saudara, saya pelajari gini loh. Tuhan tuh hari-hari ini kayak sedang mengajar saya. Bukan hari-hari ini. Sejak KKR Bali itu Tuhan seperti mau lihat saya seperti apa. Ketika saya duduk satu meja dengan semua ibaratnya petinggi-petinggi lah ya. Ada orang-orang pemerintahan di situ, ada wali kota, wakil gubernur, semua Bamak, MPUK, semua orang yang besar-besar. Termasuk Pak Timotius Arifin di situ. Dan Tuhan saya bilang begini, lihat aku mendudukkan kamu sejajar dengan mereka. Ketika Tuhan bilang seperti itu aja, hati saya tetap tenang, tidak bergeming. Tidak sesuatu banget. Saya cuma bilang, oh ya Tuhan, terima kasih. Saudara sampai acara, sampai selesai, sampai besok. Tiba-tiba 2 hari kemudian Tuhan datang dan Tuhan berkata, aku suka dengan cara hatimu menyikapi yang sudah aku izinkan kau lewati. Ternyata di balik semua itu Tuhan mau lihat
Apakah saya silau dengan semuanya? Apakah saya berbangga diri? Apakah saya mulai dikenal? Saudara, sama sekali. Justru saya nangis sama Tuhan. Tuhan, Kau boleh bawa saya diuji dalam apapun, tapi bersumpahlah, jagai hatiku. Jagai hatiku. Karena semuanya itu tidak berarti tanpa aku bisa memiliki Engkau. Saudara, untuk kita melewati masa-masa ujian, bagaimana reaksi hati kita di hadapan Tuhan? Saya sepanjang hari ini cuma tidur loh. Tidur sepanjang hari. Karena saya lagi gak fit. Tapi dalam tidur saya, roh saya menyembah Tuhan. Saya ngobrol sama Tuhan. Saya lagi gak meratapi, maaf ya, cucu saya tidak, saya percaya kok. 1000% saya percaya. Pasti membaik, sehat, kuat, dipakai Tuhan, luar biasa. Jadi tidak ada kaitannya dengan semuanya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana membawa Indonesia menyembah, semakin menyembah. Itu semakin punya nilai menyembah. Bukan cuman yang seperti, jujur saya belum bisa menunjukkan, belum bisa mempersembahkan benar-benar Indonesia menyembah. Saudara yang terkasih, menyembah itu bukan bicara seperti yang sering kali saya ngomong, nyanyian, musik, lagu terbaik. Tidak. Hidupmu yang kau bawa, persembahkan di mezbah Tuhan ini loh. Saudara, ketika kita di perhadapan apapun, saudara, bagaimana kita terus berfokus dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa terus nyanyi? Hati yang menyembah, hati yang melekat. Padamu Yesusku, kekasih hatiku. Nah saudara, mari dalam kuasa pujian ini, mari yang memuji itu bukan cuma mulutmu, hatimu, jiwa, rohmu. Kemarin kami di Menara, saya sempat ngobrol sama anak sharing bahwa ketika kita mau menyembah itu, ayo bereskan hati. Ayo menyembah dengan kerinduan, dengan kejujuran, dengan kehambaan, dengan gairah. Saudara, puji Tuhan, dalam waktu kira-kira 10 menit, 15 menit dan Tuhan hadir. Saya bilang sama mereka, kita mengucap syukur, kita mau cari perkenanan Tuhan. Sampai ujungnya perkenanan itu membawa kita, Tuhan izinkan kita masuk ke peperangan. Setelah peperangan kita dibawa Tuhan masuk kepada dimensi perkenanan sampai ke sidang Tuhan, sampai kemenangan. Saudara terkasih, ketika mereka dengan segenap hatinya, Tuhan menikmati semua yang mereka naikkan. Dan saya bilang gini sama mereka, lihat, kalau Tuhan berkenan, gak pakai lama kita nyembah, Dia hadir. Kalau Tuhan berkenan, gak pakai kita ngotot-ngotot, Dia datang. Bahkan Tuhan katakan, siapkan dirimu untuk perang. Siapkan ambil jarahan. Siap masuk kemenangan. Dia seperti komandan besar yang memimpin pasukan, saudara. Dia tunjukkan waktunya apa. Nah, saudara terkasih, mari terus belajar kesadaran yang ditingkatkan bahwa menyembah sekali lagi bukan tentang nyanyian. Nyanyian itu hanya efek, hanya dampak hidupmu yang terus berpusat kepada Tuhan. Dan kau selalu tanya, Tuhan kau mau apa? Ibaratnya saya gini kalau saudara, ibaratnya ya di luar tidur setiap hari yang saya kerjakan. Saya ini seperti pembantu yang duduk di kaki Tuhannya. Setiap kali berjaga-jaga, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa lagi? Sambil mengamat-ngamati mimiknya, hatinya. Oh dia lagi butuh ini. Oh dia lagi butuh ini. Dan ketika apa yang saya lakukan, tak ngena ke hatinya. Selalu yang saya rasakan pelukannya. Aku senang kamu bisa mengerti hatiku.
Sebelum aku mau, kamu sudah paham. Kenapa saudara? Apakah saya maha tahu? Tidak. Di mana ada hati cinta, di situ energi roh itu akan membukakan, menyingkapkan semua rahasia tentang dia. Saya nih bersyukur loh punya teladan ibu yang luar biasa. Ibu saya tuh kalau sudah pulang kerja, standby dekat suaminya. Dan selalu tanya, mau apa, perlu apa. Padahal satu hari sudah capek kerja. Pulang masih layani suaminya. Kadang suaminya rewel, inilah itulah. Ada beberapa selir tapi nggak mau sama mereka. Yang diminta ada ibu saya. Dikepukin, dihajar sampai gendang telinganya pecah, tetap cinta sama suaminya. Kenapa ibu saya tuh kalau bicara keras karena gendangnya nggak dengar satunya. Dihantam sama bapak saya di tembok. Pecah gendangnya. Waktu hamil saya juga sama, perutnya diinjak. Makanya begitu lahir saya punya kecacatan dalam tanda kutip. Di kaki yang nggak bisa jalan sampai umur 4-5 tahun mungkin saya. Nah saudara terkasih, tapi saya lihat ibu saya ini gak pernah mengeluh. Suaminya seperti itu gak mengeluh. Saya ini selalu lihat kalau dia, bapak saya main keyboard, ditungguin mau berapa jam ditungguin. Nanti diambilkan minum, waktunya apa dikasihin. Makanya bapak saya cinta sekali sama dia. Karena dia satu-satunya istri yang sejati, yang gak pernah minta apa-apa, malah berkorban gila-gilaan. Cintanya gak pernah berubah, mau dihajar kayak anjing, tetap. Dan itu menginspirasi saya. Saya bersyukur. Kelihatannya saya punya keluarga yang broken. Tapi di balik broken saya belajar banyak dari seorang ibu yang luar biasa. Saudara yang terkasih, dan Tuhan katakan itu nak penyembahan. Wow. Dan ibu saya nggak pernah lepaskan Alkitabnya. Satu hari dia bisa baca 10 sampai lebih pasal ya, sampai 15 pasal. Belum dia dengar khotbah, satu hari bisa dengar khotbah 5 sampai 7 kali. Dan semua dicatat saudara. Berpuluhan tahun seperti itu. Hatinya setia. Saya melihat sebuah contoh yang real dalam hidup saya. Dia memang tidak bisa nyanyi seperti saya. Tapi sikap hidupnya yang terus menyembah setiap hari. Setiap hari. Bahkan puluhan tahun dia harus mengedap paru-paru yang punya kelainan. Kalau dia udah batuk satu hari saudara ya, dia frustasi, dia duduk di kamar mandi di kloset. Tuhan sudah enggak kuat. Tapi enggak mengeluh sama keluarga. Dia curhatnya di kamar mandi saudara. Bayangin satu hari batuk reak-reak. Kita batuk kering berapa jam aja udah enggak sanggup saudara. Itu satu hari bayangin. Kadang tidur terganggu dengan batuk reaknya, nggak bisa tidur sepanjang malam. Dan saudara berapa tahun yang terakhir ini dia nggak bisa tidur sampai ini setengah duduk itu kira-kira 7 tahun dia tidur dengan posisi duduk, bayangin. Saudara terkasih, dan Tuhan berkata dia memberi korban yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mari kita punya keputusan, katakan tidak ada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan izinkan untuk aku lewati, semuanya baik kok. Ketika kau bilang tidak baik, engkau yang salah. Berarti engkau menganggap hidupmu sudah sempurna. Justru kita sadar kita ini belum sempurna, makanya Tuhan proses, Tuhan didik kita, Tuhan bentuk kita, Tuhan murnikan kita
lewat segala macam cara, lewat segala macam pergumulan, dan ujungnya Tuhan itu mendewasakan roh kita. Ujungnya Tuhan itu membuat roh kita kuat. Ujungnya Tuhan memurnikan kita. Ujungnya Dia membuat kita setia, bukan cuma fisik, hatimu setia. Saudara, sebetulnya tidak ada alasan sih kalau saudara itu setia di Nafiri. Apa sih Nafiri itu? Tidak ada hebatnya kok. Lebih bagus saudara gereja yang besar-besar itu loh. Fasilitas semua bagus apa. Kalau terlambat nggak ditutupin pintu. Mau datang waktu mau firman juga nggak apa-apa. Datang walau mau berkat pulang ya nggak masalah saudara. Tapi kenapa Tuhan bawa saudara ke sini? Justru didikan yang Tuhan mau saudara lewati. Didikan menjadi orang-orang yang hatinya setia, murni, dan tak tergoncangkan. Dia inginkan engkau seperti emas yang murni. Saudara, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini janji Tuhan. Ayat 35 sampai 36 itu tanda setiap kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan pasti melewati sebuah proses yang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi di ayat yang ke-37 itu jaminan Tuhan atas orang-orang yang hatinya setia. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, justru kalau kita ini setia ya, kita ini jadi orang yang tidak punya saingan di dunia ini. Kalau kita setia, kita ini seperti permata yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Karena kita ini manusia yang langka, saudara. Artinya sebetulnya orang Kristen itu identik dengan apa sih? Identik dengan kesetiaan. Coba setiap kali orang-orang Kristen yang ditindas, dianiaya, diapain aja. Kalau menurut firman Tuhan, mereka nggak ada yang balas. Nggak ada yang balas, tetapi saudara, malah mereka bertumbuh menjadi banyak. Seperti bangsa Israel di Mesir. Semakin ditindas, semakin beranak cucu. Nah, kita juga, saudara, sebagai orang-orang yang Tuhan bawa taruh di tengah kegelapan dunia, terang kita ini sekalipun berusaha untuk diredupkan, semakin nyala. Semakin nyala, bagaimana cara semakin nyala? Minyaknya harus lebih banyak. Kalau minyakmu itu banyak, pelitamu gak akan padam. Dunia sampai nggak bisa matiin apimu. Kalau ada lilin ulang tahun yang nggak bisa ditiup itu saudara, semakin ditiupnya lagi, tiupnya lagi. Sebetulnya waktu lihat itu Tuhan bilang gini, anak Tuhan tuh harus kayak gini loh, seperti lilin yang nggak bisa ditiup. Karena sebetulnya yang mematikan itu bukan apa saudara, angin. Angin bicara apa? Roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Itu kan bicara angin semua. Bicara roh. Nah, jadi saudara, kalau engkau jadi lilin yang biasa ditiup, mati. Berarti saudara, engkau cuma jadi orang yang biasa-biasa. Tapi kalau engkau punya karakter, punya kualitas yang luar biasa, semakin ditiup, semakin nyala apinya, semakin ditiup, semakin nyala apinya. Amin. Nah, untuk Indonesia menyembah, Tuhan jamin kok kita bisa menyelesaikannya. Sekalipun itu ada berproses, tapi kita harus kuat. Kita harus menyatu, bahkan saudara ada upah yang menanti kita, rumah Tuhan. Amin. Ya, jadi coba kanan kiri katakan,
Apapun belajarlah punya reaksi yang baik dan tersenyum. Bilang kanan kiri. Ya, kita bukan orang dunia saudara. Kita anak-anak Tuhan. Gak ada melo. Gak ada ratapan yang gak penting saudara. Kalau kita meratap itu sama Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu ratapan kita. Jangan pernah engkau melepaskanku, karena cintamu yang hidupkanku. Hembuskan nafasmu di dalamku. Jangan ambil rohmu Tuhan. Biarlah ku hidup di perkenan-Mu dan selalu jadi kesukaan-Mu selamanya. Saudara yang malam ini mau ketemu Tuhan dengan segala pergumulan, dengan keputusan Tuhan, apapun aku akan melewati bersamamu, bahkan di dalammu. Tapi jangan pernah ambil rohmu. Saudara yang siap, yuk masuk dalam hadirat Tuhan.